Mungkin IT sudah punya ya, semuanya punya, tapi untuk melengkapi seluruh peserta didik ini yang mungkin belum ya punya. Tapi oleh karena itu kita kan harus punya konsep terbaik dalam rangka pengembangan ini nanti, dimulai dari PTK, dimulai penelitian dari Bapak Ibu guru dulu. Nah itu nanti kan kita bisa diseminarkan di tingkat MGMP, sehingga nanti dari hasil seminar itu sebenarnya bisa menjadi tolak ukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, sahabat dimanapun podcast Unipma bisa diterima dengan baik. Alhamdulillah pada kesempatan pagi siang hari ini kita menjadi sangat berbahagia karena ada tamu yang luar biasa. Hadir di tengah kita Bapak Ahmad Jamjuri Suherman SPD. Beliau ini adalah Ketua MGMP Bahasa Indonesia MTS Kabupaten Madiun. Selamat pagi Pak Jamjuri. Selamat pagi Pak. Apa kabar Pak Jamjuri? Alhamdulillah baik, sehat, sehingga bisa hadir bersama di tempat yang cukup membahagiakan. Ya mantap. Berikutnya hadir tengah kita juga. Ini kebanggaan saya, kebanggaan PBI, kebanggaan Bahasa Indonesia dan Unipma tentu saja. Bu Sri Marsitin SPD. Selamat pagi Bu Marsitin. Selamat pagi. Bagaimana Bapak kabar Sigit? Bu? Alhamdulillah. Bapak masih tetap sama seperti yang 20 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini sekali lagi hari yang sangat berbahagia, luar biasa karena teman-teman di MGMP Bahasa Indonesia MTS Kabupaten Madiun telah dan sedang menyelenggarakan acara besar menggandeng Unipma. Nah ini yang punya gawe Pak Jamjuri. Bisa diceritakan Pak itu acaranya apa? Oh ya, ini acara kita itu sebenarnya adalah kegiatan pelatihan yang didanai oleh Bank Dunia melalui Madrasah Reform. Wow, Bank Dunia. Jadi Gak pengembangan main-main ini. untuk peningkatan kualitas akademik dari Bapak Ibu guru di MTS 4 Madiun, khususnya di dalam pengembangan kemampuan proses pembelajaran. Jadi berdasarkan dari hasil uji kompetensi guru UKG 2 tahun yang lalu itu rata-rata masih, kalau diambil rata-rata itu baru di angka 54,06, sehingga masih jauh dari standar. Oleh karena itu diperlukan satu kegiatan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas kemampuan dari Bapak Ibu guru. Bukan berarti Bapak Ibu guru kurang berkualitas, tetapi karena mungkin untuk mereview kembali pengetahuan berkaitan dengan model-model pembelajaran, berkaitan dengan strategi pembelajarannya. Kemudian implementasi di lapangan itu sebenarnya kan menjadi berbeda. Nah ini direview kembali, kemungkinan yang dulunya agak lupa sekarang untuk supaya ingat kembali, yang Apalagi sudah era agak disrupsi ya, ini yang sudah agak usang ini diperbaharui. Oh bagus ya. Itu yang jadi tujuan utamanya semacam itu. Yang kedepannya tentu saja adalah peningkatan kualitas seluruh madrasah yang ada di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Madiun. Yang tadi di banner ada tulisan pengembangan berkelanjutan apa Pak? Ya, maksudnya pengembangan berkelanjutan itu bahwa program kegiatan ini tidak berhenti hanya di pelatihan yang didanai oleh Bank Dunia. Di MGMP sendiri ada kegiatan rutin MGMP Pak, yang biasanya kalau di Bahasa Indonesia itu diambil di hari Rabu, karena di hari Rabu ini ada satu kesepakatan di tingkat kurikulum untuk mapel Bahasa Indonesia itu jamnya tidak dibuat penuh, bisa jadi hanya 2 jam, agar kalau ada izin meninggalkan madrasah itu tidak terlalu lama meninggalkan kegiatan KBM. Dalam rangka menjalankan Dalam kegiatan rangka MGMP ini ya. MGMP. Nah MGMP ini saat ini sudah masuk di kegiatan sebenarnya di pengembangan Bapak Ibu guru adalah menyusun bahan ajar. Mungkin ini nanti bisa jadi kerjasama dengan teman-teman dari Unipma, khususnya jurusan Bahasa Indonesia yang di S2 itu, untuk meningkatkan kualitas penulisan bahan ajar. Karena kalau semakin banyak yang
melakukan revisi, yang melakukan koreksi, itu akan menjadikan kualitas menjadi lebih baik. Berbeda kalau dengan jumlah yang sedikit, apalagi Baik. kalau dibantu dengan akademisi ya. Itu Ya, ya, akan ya. menjadikan jauh lebih baik lagi. Karena keilmuan di akademisi ini kan tentu saja berbeda dengan yang ada di madrasah-madrasah. Mengapa begitu? Karena kalau di madrasah-madrasah ini materi bahan ajar itu kan yang diajarkan dari tahun ke tahun ya itu saja. Tapi kalau di universitas, di bangku kuliah secara keilmiahan itu kan terus mengikuti perkembangan zaman juga. Jadi ada Mungkin kepentingan ya, sama-sama punya sama-sama kepentingan. pengembangan Ya, itu. ya. Karena semakin mungkin faktor usia, faktor kebutuhan, faktor kesehatan, macam-macam itu juga berpengaruh terhadap kinerja dan kemampuan Bapak Ibu di dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Termasuk faktor eksternal perkembangan IT yang Ya, disruptif betul. gitu ya. Ya. Apalagi faktor eksternal IT yang generasi tua ini kadang cenunuk dan cenunok. Jadi akhirnya perlu pendampingan dengan generasi yang jauh lebih muda. Tapi juga tidak kalah juga kadang Bapak Ibu yang mungkin secara usia tua tapi kemampuannya cukup mumpuni. Mengapa? Karena terus belajar juga. Iya, hebat luar biasa. Nah, yang ini yang kita harapkan kan karena terus belajarnya. Gitu. Baik. Dan itu. Bapak Ibu, teman-teman, sahabat, sebelum kita bicara lebih banyak dari Pak Jamsuri tentang MGMP, saya tertarik untuk bicara dengan Bu Sri Marsitin ini, SPD. Bapak Ibu, teman-teman, sahabat, ini SPD-nya 2. Bisa diceritakan Bu? Wah, gak main-main 2 loh ini. Ini termasuk orang luar biasa. Nah ini kan mau kita korek ini, luar Ini biasa. karena dia tidak ingin dirinya itu dianggap bukan orang Indonesia, Pak. Oh, monggo Bu. Ya, terima kasih kepada Bapak Sigit yang telah memberikan waktu. Sebelumnya kami menyapa teman-teman di luar. Oh ya, Bapak. siap, Iya. siap, wajib itu. Iya. Disapa dulu. Assalamualaikum, Sivitas Akademika Unipma Madiun. Kami sangat berbangga sekali pada kesempatan pagi Wah, hari ini ini itu. bisa bersilaturahmi dan bisa bertemu lagi dengan dosen-dosen hebat di Wah, IKIP. ini alumni nih. Madiun ini. Ya kalau kami menyebut IKIP PGRI memang saya alumni dari IKIP PGRI Madiun. Oh, cikal bakalnya menikmati. Siap. Ya. Kenapa saya mempunyai 2 titel SPD di sini Bapak Sigit saya sampaikan. Memang saya tahun 2005 saya mengambil program extension yang pada saat itu saya D3 dari Universitas Negeri Jember. Oh, Dan Prodikan Prodikan ya, Jember. ya. Dan saya ambil S1-nya di sini karena waktu itu saya sudah berkeluarga, makanya saya ambil S1-nya di Madiun. Alhamdulillah tahun 2006 kami sudah lulus. Lulus bahasa Inggris. Bahasa Inggris S1. Alhamdulillah. Itu hebat. program extension yang mengajar ya Bapak Sigit, Pak Dwi, terus Pak Teguh ya. Semua yang saya temui hari ini di Istana Sivitas Akademika yang baru ini memang dosen-dosen Kembali saya. ke rumah ya. Wah, hebat. Menyenangkan Iya. sekali. Loh, yang satunya, SPD satunya. Alhamdulillah, yang satunya itu karena tuntutan Bapak. Dulu waktu kami mengajar di MTSN Sewulan waktu dulu itu tidak punya guru bahasa Indonesia. Oh. Yang iya. benar-benar lulusan jurusan bahasa Indonesia tidak ada. Satu pun tidak punya, Pak. Ceritanya seperti itu karena kami serumpun dengan bahasa Inggris, maka sama kepala sekolah kami diberi jam mengajar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oh, ilmu kebahasaannya pakai ini. Makanya kami namanya diberi amanah, kami ikuti saja. Oh, siap. Tidak tahunya ketika pendataan kami nggak paham, yang langsung pendataan ke Jakarta itu turunlah nama saya dengan guru bahasa Indonesia. Wah. Karena jam bahasa Indonesia saya lebih banyak bahasa daripada Inggris. bahasa Inggris. Oke. Ceritanya seperti itu, Oh, Pak. begitu. SPD double. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris bukan main. Luar biasa ini. Makanya untuk pilihan lagi kepala sekolah menyarankan saya untuk kuliah lagi di bahasa Indonesia. Wah, bagus ya. Ini saatnya kembali ke kampus lagi. Iya, Pak. Unipma S2. Saya kembali lagi ke kampus IKIP PGRI. Oke. Waktu itu belum Unipma, Pak. Makanya Masih saya IKIP ya. saya masuk lagi
dengan jurusan Bahasa Indonesia. Siap. Unipma siap menampung S2 Bahasa Indonesia. Siap, welcome. Inji. Baik, Pak. Sebelum ke Pak Jamsuri, kembali ke Bu Sri Marsiden. Inji. Sebagai anggota dari MGMP, sejauh ini menurut panjenengan Bu Sri Marsiden, apa sih yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman yang perlu disampaikan ke MGMP? Kaitannya pengembangan diri. Siap, nggih. Memang untuk pengembangan diri, Pak, itu kami itu sangat haus sekali dengan namanya metode pembelajaran yang menarik untuk anak. Itu. Metode pembelajaran. Itu. Ya. Karena apa? Anak zaman sekarang itu tidak sama dengan anak zaman dulu yang kita hadapi. Wah, iki bukan main Seperti ini. itu. Ya. Lapangan itu sudah membedakan, benar-benar membedakan. Kita dulu mengajar anak dengan metode ini, anak paham. Tapi kalau anak zaman sekarang sudah lain, Pak. Sangat beda ya. Iya. Oh, mantap. Tantangan IT itu sangat diperlukan sekali. Oh, ya. Makanya guru-guru sekarang itu kami mohon kepada Bapak Ketua Wah. untuk memberikan metode pengajaran yang menggunakan IT yang menantang agar anak itu tertarik benar-benar. Sesuai dengan zaman anak Iya. yang dididik. Zaman ya. milenial Zaman seperti now ini. ini ya. Iya. Baik. Anak zaman Z itu susah, Pak. Kalau tidak kita IT minded. Iya, Pak. Oke, Seperti oke. itu. Ya, baik, sekarang ke Pak Jamsuri. Pak Jamsuri, kira-kira program dari sebanyak program itu apa saja yang menjadi prioritas di MGMP, Pak? Kita ini kalau di MGMP yang menjadi skala prioritas itu sebenarnya itu adalah pengembangan diri dari Bapak Ibu guru. Jadi dan pengembangan diri itu kan tidak terikat pada satu fokus saja. Sebenarnya ada beberapa hal yang harus dikembangkan oleh Bapak Ibu guru. Salah satunya untuk menemukan model pembelajaran seperti apa yang disampaikan oleh Bu Marsin. Ini kan perlu ada namanya kajian, Pak. Ya, Kalau ya. diistilahkan kalau di tingkat sekolah madrasah itu kan namanya menjadi PTK. Nah, dari PTK ini sebenarnya menjadi tolak ukur untuk sejauh mana model atau metode yang mau dikembangkan yang paling cocok. Karena madrasah satu dengan yang lain bisa jadi ada kemiripan dan aspek kesamaan, baik dari sisi SDM inputnya itu saya kira tidak jauh berbeda karena letak dan posisi MTS itu kan berada di luar kota. Di luar kota semuanya. Semua rata-rata kan berada di daerah karena di wilayah Kabupaten Madiun. Ya. Nah, ini kan konsep yang seperti apa yang dikembangkan itu juga harus menyesuaikan. Kadang-kadang tidak semuanya madrasah ini kan kita punya IT. Mungkin IT sudah punya ya, semuanya punya, tapi untuk melengkapi seluruh peserta didik ini yang mungkin belum ya punya. Tapi oleh karena itu kita kan harus punya konsep terbaik dalam rangka pengembangan ini nanti dimulai dari PTK, dimulai penelitian dari Bapak Ibu guru dulu. Nah, itu nanti kan kita bisa diseminarkan di tingkat MGMP. Sehingga nanti dari hasil seminar itu sebenarnya bisa menjadi tolak ukur. Oh, ternyata model pembelajaran ini cocok atau tidak cocok untuk disampaikan di dalam kegiatan KBM. Baik. Nah, tapi nanti mudah-mudahan ada satu keberanian, Pak, dari Bapak Ibu guru. Wajib Keberaniannya, berani. keberaniannya apa? Satu, melakukan penelitian mutlak. Dua, berani menyatakan sebuah kejujuran. Kalau tidak baik ya harus dikatakan tidak berhasil. Karena sebenarnya hukumnya halal saja mengatakan tidak berhasil. Cuma kadang kita terlalu fokus dengan kata harus berhasil. Meningkatkan, itu wajib meningkat. Ternyata model ini cocok, ternyata model ini tepat untuk. Nah, padahal kita belum tentu itu tepat betul. Di lapangan tidak seperti itu. Karena ketika pembelajaran kalau penelitian itu kan tim, Pak. Ya. Jadi tim guru. Tapi kalau ketika pembelajaran asli itu kan individu. Nah, ini karena situasi dengan kondisi ketika pembelajaran itu dilaksanakan dengan cara tim itu hasilnya lebih bagus, lebih beda. Anak-anak itu lebih fokus, anak-anak itu lebih terarah karena Bapak Ibu yang di samping-samping ini selain ikut mengawasi berperan, ikut berperan gitu. Nah,
kendalanya kan tidak mungkin madrasah itu membentuk pembelajaran Tim teaching ya. teaching itu nggak bisa. Ya. Sehingga yang terjadi akhirnya ya tetap Individu harus lagi. pola Ya. pengembangan yang individu. Oh, siap, Ya, siap. itu. Oke, Ini oke. konsepnya dan pengembangannya nanti seperti apa. Ya. Kalau ingin menjadi tim teaching ya satu guru, satu mapel itu paling enggak gurunya ada 10 lah. Kalau tidak 10 ya 12. Sehingga bisa Tim Tim teaching. teaching kan. teachingkan. Oke. Misalnya kelas 7 hari ini tim teaching bahasa Indonesia, tim teaching bahasa Inggris. Itu yang kendala kan seperti itu. Kalau semakin banyak ini gini kaitannya Yeah. kembali pada Kelasnya kosong berarti. kelasnya Oh, kosong. iya. Yang kedua untuk menggaji itu juga tidak ada Bu kalau menurut tim teaching. Kali itu Baik. perlu butuh jar besuki mau Ya, Jawa Timur ya, Jawa Timur. Ya, baik. Besuki Berikutnya mau. ini. Pagi hari ini tadi ditandatangani MOU antara Kemenak Ya. dengan program Pasca Sarjana Unipma, sekarang menjadi Fakultas Pasca Sarjana. Kemudian ditandatangani MOA, Memorandum of Agreement, antara MGMP dengan program studi S2 Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, ketika akreditasi MOU, MOE itu hanya dokumen. Yang dibutuhkan bukan itu, tapi laporan kegiatan kerjasama. Artinya apa? Sesudah ini dituntut ada bukti konkret kerjasama berbasis produk. Nah, entah itu artikel hasil penelitian atau buku atau macam-macam. Pak Jamsuri, adakah yang ditargetkan dalam waktu dekat atau setidaknya sudah ditarget 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan dengan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unipma Ya, dari MOE tadi, Pak? Ya kalau dari situ nggih, itu satu program yang paling dekat saya menginginkan adanya kerjasama dengan pihak Unipma itu adalah di bahan ajar, pengarahan bahan ajar. Sehingga bahan ajar yang kita hasilkan itu betul-betul berkualitas. Nah, jadi bahan ajar kita diskusikan, kemudian ya kalau lebih kerennya ya simposium apa semua iya, sehan begitu. Nah, tapi dalam wadah MGMP. Iya, Nah, iya. itu nanti sehingga kita bisa mempresentasikan oh bahan ajar di kelas 7 pada materi eksplanasi seperti ini. Nah, harusnya seperti apa iya, iya, konsepnya? Misalnya bentuk-bentuk tugasnya, kemudian bentuk-bentuk wacana tekstualnya. Iya, iya. Sehingga nanti kemudian langkah kegiatan pembelajarannya seperti apa. Sehingga menjadi lebih tersusun rapi dan lebih berkualitas. Itu butuh proses yang Betul. lama, Nah, panjang, itu, nah, berkelanjutan itu ya. Cukup tidak cukup hanya dalam satu hari. Betul, ya, betul itu. Jadi Ya, kalau satu hari berkelanjutan. ya menghasilkan tapi tidak optimal. Betul, betul. Sehingga perlu ada. Yang kedua, kalau di teman-teman sendiri di bahasa Indonesia sebenarnya sudah cukup banyak penulisnya. Modal besar ini. Ya. Modal besar. Di MTSN 1 itu sudah ada di mentornya itu ada Bu Istiqomah. Bu Haja Istiqomah itu sudah menulis buku, termasuk sudah di penerbit, Pak. Wah, mantap. Kemudian di MTSN 4 juga sudah ya, Bu ya. Ya, Bu Andi. Dia sudah lama. 2019 sudah menghasilkan, Pak. Itu sebenarnya tulisan itu adalah tulisan yang keseharian sebenarnya kita lakukan. Gitu, ya. Yang kata di 2019 saya bersama Bu Anggi itu membuat satu buku kumpulan sastra. Jadi bukan buku karena di situ isinya ada cerpen, ada puisi. Sehingga kita mengambil ontologi cerpen, ontologi sastra. Berarti suatu ketika bisa kerjasama, mengadakan acara bareng, mengisi acara. Beberapa waktu yang lalu Unipma Pasca ini kerjasama dengan pegiat seni sekabupaten Madiun Raya lah, menggelar acara di Aston, kemudian di mana yang terakhir ini di sini lupa saya, Rumahku. Nah, maka berangkat dari itu kita bisa berharap nanti dengan teman-teman MGMP itu bisa bikin acara semacam atau paling tidak gabung dengan acara semacam itu. Berikutnya mungkin yang perlu dicermati adalah pemanfaatan sarana prasarana kaitannya dengan kemajuan IT. Mungkin di sekolah teman-teman ini ada yang punya fasilitas IT ini tapi belum banyak dioptimalkan. Kemudian Unipma punya apa bisa dipakai. Bu
Bu Sri Marsitin. Kesan dan pesannya dong untuk IKIP waktu itu, sekarang sudah menjadi Unipma, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia loh. Ya, terima kasih. Untuk kesan dan pesannya, alhamdulillah untuk kesannya yang sangat mendalam bagi saya itu memang lulusan mayoritas dari IKIP PGRI Madiun itu penuh berkah. Wow, mantap ini. Plok. Penuh berkah. Insya Allah semua dari lulusan IKIP PGRI itu banyak yang sudah mengajar. Iya. Banyak sekali yang sudah mengajar. Mengabdi untuk pegawai negara ya. Iya. Abdi negara itu mayoritas dari IKIP PGRI Madiun banyak, Pak. Khususnya di wilayah Madiun Raya. Iya, di mana-mana ketemu alumni. Ketemu alumni semua Iya. dari IKIP PGRI. Itu kesannya yang sangat mendalam. Terus pesannya bagi Sivitas Unipma tetap jaya, Wah, mantap nih. penuh barokah Amin. untuk seluruh alumninya. Amin. Hampir di seantero Indonesia. Iya. Ada yang dari Papua, Iya, kemarin ada dari yang Papua. dari Nusa Tenggara, Iya, ada iya. yang dari Bali. Saya tahu itu karena Oh. anak saya itu juga alumni IKIP PGRI Madiun Waduh, tahun 2017. Temannya banyak yang dari luar Jawa. Wow. Makanya kami tahu Terus benar. pendukung ini. Iya. Tahu benar dan Iya, alhamdulillah juga saya bisa berbicara kenapa alumni IKIP PGRI Madiun itu banyak yang sudah mendapat pekerjaan setelah lulus. Semua teman anak-anak saya itu mayoritas sudah masuk menjadi guru-guru walaupun masih GTT. Wah, Seperti ya. Ilmunya bermanfaat, Insya berkah. Allah, amin, berkah dan barokah. Ya. Penutup 1-2 kata untuk audiens podcast Universitas PGRI Madiun dari Pak Jamsuri. Monggo Pak Jam, 1-2 kalimat kata penutup. Ya, terima kasih ini ya. Paling tidak ini untuk seluruh sivitas akademika, bisa jadi ini juga di mungkin masyarakat yang lain. Satu hal yang harus menjadi pertimbangan salah satunya bahwa kami dari MGMP ini juga bekerja sama dengan sivitas di Unipma. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau ketika mau melanjutkan pendidikan anak-anaknya tidak salah kalau memilih Unipma karena juga sudah digawangi oleh para doktor, para MPD, S3, S2 ini sudah lengkap sehingga untuk pengembangan sebenarnya tidak kalah lagi dengan universitas di luar Unipma Madiun. Wah, mantap. Saya kira itu. Mantap Pak Jam. Bu Sri Marsitin, 1-2 kalimat penutup untuk audiens. Untuk teman-teman guru di seluruh Indonesia umumnya dan khususnya di Madiun Raya, ex-Karisidenan Madiun yang ingin mengembangkan profesinya, melanjutkan dan mengembangkan ilmunya, silakan yang ingin masuk S2 program studi bahasa Indonesia, mari bergabung bersama kami Sivitas Akademika Universitas PGRI Madiun siap membantu mengantarkan. Wah, terima Anda. kasih. Bapak Ibu, Saudara, sahabat, demikian tadi perbincangan kita dengan Pak Jamsuri Suherman SPD. Sekali lagi beliau Ketua MGMP Bahasa Indonesia MTS Kabupaten Madiun. Hadir juga beliau Bu Sri Marsitin SPD Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia alumni UNIP. Terima kasih Pak Jamsuri. Ya, sama-sama. Bu, terima kasih. Sama-sama Pak Sigit. Semoga kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unipma Smart and Competitive.